sama seperti yang saya bilang sebelumnya sih tadi. Jadi memang ada beberapa hal karena memang kalau kita lihat komposisi proyeknya sendiri, walaupun memang semua proyeknya tidak datang dari pemerintah, tapi memang sebagian besar proyeknya datang dari pemerintah. Tapi memang yang lebih penting adalah karena memang ya walaupun proyeknya dari pemerintah, tapi memang baik buruknya sebuah perusahaan dijalankan itu tidak lepas sendiri dari tata kelola perusahaannya, baik secara keputusan pendanaan yang diambil atau cara-cara mereka menjalankan bisnisnya. Jadi elemen tata kelola perusahaan itu juga penting. Jadi di luar proyek-proyek yang diambil dari pemerintah sebenarnya menurut kami. Oke, baik. Pak Oli, tadi Anda katakan ada beberapa dari emiten karya atau di perusahaan karya begitu ya, yang mana terkait di infrastruktur, ada yang mana juga perlu menjadi perhatian terkait beban utangnya, yaitu Waskita Karya dan juga Wijaya Karya. Sebetulnya apabila kita bicara terkait kategori waspada, waspada mana saja atau di perusahaan emiten karya mana saja yang kiranya perlu menjadi perhatian untuk beban utangnya? Kalau karena kami tidak mengamati satu persatu secara detail, tapi memang secara gambaran besar itu, ya jadi memang kalau kita lihat karakteristik yang sama dengan Waskita Karya, mungkin yang menurut kami yang paling dekat secara level hutang dan karakteristik cash flow adalah Waskita Karya, karena memang kalau berdasarkan data yang kita punya, di 3 tahun terakhir, untuk perusahaan emiten BUMN lain, misalnya Adikarya atau PTPP, misalnya arus kasnya kecenderungannya masih cukup positif, tapi walaupun memang lebih kecil dibandingkan dengan level hutangnya, tapi memang kalau kita mundur satu langkah dan kita lihat secara sektor, memang sektor konstruksi ini, terutama perusahaan BUMN karya, mungkin dibandingkan dengan sektor-sektor lain adalah sektor yang resiko kreditnya menurut kami paling tinggi. Oke, baik. Tapi kalau kita bicara juga terkait sektor lainnya di luar sektor infrastruktur terkait beban utang yang dikategorikan waspada, Anda melihatnya ada di BUMN mana lagi, Pak Oli? Sebenarnya kalau kita lihat, kita nggak bisa bedain ini adalah perusahaan BUMN atau misalnya ini adalah perusahaan dari sektor swasta. Karena sekali lagi menurut kami itu balik lagi ke sektornya. Kalau kita misalnya ambil satu contoh sektor telekomunikasi misalnya. Di sektor itu kalau kita ambil contoh perusahaan BUMN, salah satunya misalnya PT Telkom, nah itu yang cukup paling dominan, dan performance-nya lebih baik dibanding perusahaan-perusahaan lain, misalnya seperti Excel atau Indosat. Nah, tapi kalau untuk kita lihat secara sektor sendiri, mungkin yang menarik kalau kita lihat terutama dari sisi negara Indonesia ini, sektor yang akan mengalami cukup pelemahan menurut kami adalah sektor CPO atau crude palm oil, karena memang kita rasa di tahun 2023 ini harganya akan cenderung tertekan dan profil kreditnya di perusahaan-perusahaan tersebut akan lebih lemah. Oke, untuk di sektor CPO dengan perusahaan yang mana juga kita kategorikan plat merah begitu ya atau BUMN, adakah juga Anda melihat ada beban utang yang dikategorikan waspada menurut Fitch Ratings? Kalau itu kita sebenarnya nggak bisa bilang karena memang kita nggak terlalu banyak monitor CPO yang dari BUMN, tapi kalau memang kita lihat tren dari sektor private atau yang swasta, memang kita lihat trennya sih ke arah situ. Jadi untuk leverage atau tingkat hutang kemungkinan akan terjadi pelemahan di tahun 2023. Oke, slide emiten ataupun BUMN konstruksi begitu ya, dan juga beberapa perusahaan yang mana juga bergerak di sektor CPO, Anda melihat yang mana juga menjadi kewaspadaan tersendiri di sepanjang tahun 2023 ini yang masih juga ada ketidakpastian terhadap ekonomi kita. Anda melihat lagi di sektor mana lagi, Pak Oli? Kalau kita rasa sih sebenarnya in general sudah banyak terjadi perbaikan sejak COVID-19 dan restrukturisasi sebenarnya sudah banyak kejadian di tahun-tahun seperti misalnya 2020 dan 2021. Tapi memang untuk perusahaan-perusahaan sendiri kalau kita lihat memang masih banyak sisa-sisa dari sektor-sektor misalnya seperti properti, terutama perusahaan properti yang kategorinya tergolong kecil dan akses pendanaannya tidak cukup bagus. Tapi memang kalau kita bisa bagi dua antara perusahaan besar dan kecil, blue chip dan non blue chip, kita rasa perusahaan yang kategorinya kecil dan non blue chip yang akses pendanaannya lebih lemah, ya kita rasa kalau dari segi resiko kredit atau pendanaan itu adalah salah satu sektor yang kita lebih waspada melihatnya. Oke, baik. Pak Oli, tapi andai kita bicara juga terkait sektor secara keseluruhan begitu ya, sektor dan juga korporasi di dalamnya, Anda mengamatinya secara ketahanan di tengah kondisi volatilitas yang terjadi baik di eksternal maupun internal, Anda mengamatinya seberapa tahan korporasi kita? Kita rasa sih cukup baik sebenarnya ya, walaupun ada resiko-resiko tekanan eksternal karena
pertama memang ekonomi kita tidak terlalu bergantung kepada ekspor dan impor, dan motornya kebanyakan adalah dari sisi konsumsi domestik. Dan kalau kita lihat indikator konsumsi domestik misalnya dari penjualan otomotif sebenarnya sudah sangat baik, dan di tahun 2022 dan di tahun ini kemungkinan trennya juga akan cukup baik. Secara ketahanan kita rasa juga akan cukup baik perusahaan-perusahaan Indonesia in general. Karena memang biasanya isunya yang ditakutkan investor adalah karena memang misalnya terjadi pelemahan rupiah terhadap US dollar dan kemampuan bayar utang akan menjadi turun, tapi kita melihat resiko itu sudah lagi tidak terlalu prevalen sebenarnya di perusahaan-perusahaan Indonesia. Oke, sektor apa lagi Pak Oli yang kiranya juga cukup baik begitu ya untuk bertahan di kondisi di sepanjang tahun 2023 ini atau bahkan jelang musim politik atau tahun politik di 2024 nanti? Kalau kami lihat sebenarnya sektor yang cukup stabil atau lebih ke arah netral outlook-nya adalah dari sektor telekomunikasi, karena memang kategorinya kebutuhan untuk sektor telekomunikasi sendiri adalah kebutuhan tergolong primer menurut kami, dan memang secara investasi kebutuhannya di sektor tersebut akan cenderung banyak. Dan memang kalau kita lihat trennya di sektor tersebut di 2 tahun terakhir mungkin sudah banyak terjadi konsolidasi dari sisi operator dan dari sisi penyedia layanan infrastruktur seperti halnya menara telekomunikasi. Jadi kita rasa pemain-pemain di kedua sektor tersebut secara risiko profil kredit akan cukup baik dibandingkan dengan sektor-sektor lain.